kelak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah kita, bukan temannya. Karena yang berkewajiban menjaga dia dari berteman dengan anak-anak yang buruk adalah kita yang bertanggung jawab. Kita harus menjaga, jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah metode pendidikan berbasis fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah secara bahasa adalah al-khilqah atau al-ibda atau al-ikhtira, yang artinya adalah penciptaan. Di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Fatir di sini adalah isim fa'il yang artinya adalah pencipta. Sedangkan fitrah secara istilah adalah hiya tab'us sawi wal jibillatul mustaqimatul lati khalaqan nasa 'alaiha allati khuliqan nasu 'alaiha. Ia adalah tabiat yang lurus, akhlak yang baik yang mana manusia diciptakan padanya. Seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada fitrah yang baik. Di dalam surah Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Itulah fitrah yang diciptakan oleh Allah. Fitrah yang merupakan
ciptaan Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia padanya. Dan fitrah ini telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejak manusia berada di dalam alam rahim mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan tatkala Rabbmu mengeluarkan dari anak Adam keturunan mereka dari tulang punggung mereka, dari tulang sulbi, dan Allah mempersaksikan kepada mereka atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya mengucapkan, iya, kami bersaksi. Bahkan tatkala manusia telah lahir di dunia, secara zahir kufur, menentang kebenaran, fitrah mereka tidak memungkiri kebenaran tersebut. Dalam hati mereka yang paling dalam mengakui kebenaran yang dia tolak. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Fir'aun dan pengikutnya ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara jiwa-jiwa mereka meyakini akan kebenaran tersebut. Mereka mengingkarinya tiada lain dua sebab. Yang pertama adalah zulma, kezaliman yang ada pada mereka, wa uluwa, dan kesombongan mereka. Jadi kebanyakan yang menyebabkan manusia menolak kebenaran itu bukan karena tidak meyakini kebenaran, tapi yang paling banyak adalah kesombongan. Dalam hatinya tahu yang dia ingkari itu adalah sebuah kebenaran. Seperti iblis tahu kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan dia tidak mau tunduk patuh pada perintah Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Penyebabnya adalah dia sombong. Maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi paling mengenal terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi melebihi pengenalan bangsa Arab terhadap Nabi, bahkan melebihi pengenalan keluarga Nabi terhadap Nabi. Banyak sekali kisahnya. Bagaimana
pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia yang masih muda diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Melewati perkampungan, di situ ada seorang rahib yang bernama Buhaira. Dan rahib inilah yang mencegah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Nabi ke negeri Syam. Karena dikhawatirkan di sana akan dijumpai, didapati oleh orang-orang Yahudi yang sebagian mereka gemar membunuh para nabi. Jadi hobi sebagian orang Yahudi itu membunuh nabi. Mending hobi sebagian masyarakat kita, maunjun. Ringan itu. Hobinya sebagian orang Yahudi itu membunuh para nabi. Kemudian tatkala pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat dingin datang ke rumahnya, ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Esok harinya Khadijah tahu kemana harus menanyakan tentang perkara tersebut. Maka Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang dia adalah ahlul kitab. Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy ingin membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengutus utusan ke Yathrib menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi, apakah Muhammad ini benar nabi atau hanya sekedar mengaku-ngaku? Maka pendeta Yahudi Yathrib berpesan 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 perkara ini tidak diketahui melainkan oleh seorang nabi. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Dzun-Nurain, dan yang ketiga adalah tentang ruh. Ini diantara sebagian kisah-kisah bagaimana orang-orang ahlul kitab mengenali kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah, namun terkadang seringnya kesombongannya inilah yang menjadikan mereka tidak mau tunduk dan menerima kebenaran. Di antara contoh-contoh fitrah manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah fitrah tauhid. Dan tauhid itu adalah fitrah. Fitrah seluruh manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya akan meminta pada yang bisa memberi. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia akan memuliakan yang mulia. Fitrah manusia akan meminta perlindungan pada yang kuat. Maka jika ada yang memuliakan yang hina,
meminta perlindungan kepada yang lemah, maka jelas fitrahnya telah rusak. Orang minta pertolongan kepada sapi, ada banyak. Mendewakan sapi. Manusia ada yang memuliakan kera, mendewakan kera. Dibikin patung, dipuja-puja. Ada lagi yang mendewakan gajah, meminta perlindungan, meminta pertolongan pada makhluk-makhluk yang lebih hina daripada mereka. Maka kalau manusia itu belum diberi ajaran-ajaran seperti itu, pasti fitrahnya akan merasa jijik pada orang-orang yang mengkultuskan binatang, menyembah kerbau, mencari berkah dari kotoran kerbau. Jelas fitrah yang masih selamat akan mengingkarinya meskipun belum belajar tauhid. Karena terbukti banyak yang tidak mempelajari tauhid juga merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Itulah fitrah manusia. Maka fitrah yang masih selamat, dia akan memuliakan yang mulia, dan yang paling mulia adalah Allah. Meminta perlindungan kepada yang kuat, dan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada yang kuasa, dan yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seluruh akhlak yang baik itu adalah fitrah manusia. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu ribatun." Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan kebohongan itu adalah keguncangan, keraguan. Orang tidak belajar dusta itu mendatangkan dosa. Ketika dia berbohong, hatinya tidak akan tenang. Siapapun dia. Meskipun dia tidak tahu perintah Allah untuk jujur dan larangan untuk dusta, setiap kali dia berdusta pasti tidak akan tenang. Dan ketenangan akan dia dapatkan ketika dia jujur apa adanya. Dan kejujuran itu dengan dua hal. Jujur dengan lisan dan jujur dengan anggota badan. Begitu juga kebohongan. Bohong itu bisa dengan lisan, dan bohong bisa dengan anggota badan. Jujur dan dusta dengan lisan jelas. Kita insya Allah semuanya paham. Dusta dengan anggota badan adalah menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat kita. Memakai topeng. Dan itu kebanyakan manusia di zaman sekarang. Pura-pura kaya. Pura-pura cantik. Sok cantik. Makanya dalam pernikahan atau percintaan, wanita yang tertipu itu lebih banyak daripada lelaki yang tertipu. Kenapa? Karena laki-laki mudah untuk berpura-pura kaya, sementara wanita sulit untuk berpura-pura cantik.
Pura-pura kaya mudah. Beli aksesoris yang KW atau second mudah ya. Ngomongnya digede-gedein ya. Tapi kalau cantik susah kecuali melalui aplikasi. Diedit. Bohong dalam penampilan. Bohong dalam penampilan. Maka yang paling baik seseorang berpenampilan sesuai dengan keadaannya. Tidak bergaya melebihi kemampuannya, juga tidak berpenampilan di bawah kemampuannya. Hati-hati juga yang berpenampilan di bawah kemampuannya, karena ini justru menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk ditampakkan nikmatnya, untuk ditampakkan pengaruh nikmatnya pada hambanya. Dan hati-hati orang yang berpenampilan kumuh. Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisu Iblis dan dalam kitab beliau Dhammul Hawa menyebutkan bagaimana halusnya syaitan membisikkan pada hati orang-orang yang berpenampilan gembel, bahwa orang ini tidak akan selamat untuk dikatakan dia adalah orang yang zuhud. Kamu berpenampilan yang kotor saja. Kalau perlu pakaian dikasih tambalan, meskipun tidak sobek, sengaja ditambal. Agar dikatakan dia adalah zuhud, agar dikatakan dia adalah wali. Yang benar adalah berpenampilan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak melebih-lebihkan dan juga tidak pelit dalam berpenampilan. Jadi harus jujur apa adanya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas." Dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang, membuat jiwamu gelisah, itulah dosa. Dan engkau tidak suka engkau dilihat manusia dalam keadaan seperti itu. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa pada hatimu. Ini baik tidak? Fitrah yang masih suci, fitrah yang masih bersih, dia akan mudah menilai dari perbuatan-perbuatan dia itu baik atau buruk. Kalau perbuatan itu membuat hati kita tidak tenang, maka itu adalah perbuatan buruk. Tinggalkan. Kita tidak suka dilihat oleh manusia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah buruk. Diketahui oleh manusia bahwa kita melakukan perbuatan tersebut, itu adalah perbuatan buruk. Jadi fitrah itu adalah segala amal perbuatan yang disukai oleh manusia, dan perbuatan buruk itu adalah yang tidak disukai oleh manusia.
Manusia sepakat bahwa itu adalah perbuatan buruk. Maka pencuri itu ketika melihat pencuri yang lain pun akan tidak suka. Kalau ada pencuri yang dikeroyok, dia juga ikut mengeroyok. Ada pencuri dipukuli, dia ikut memukuli. Gak suka dia. Ini apa? Fitrah dia. Bahkan pelaku dosa pun benci terhadap dirinya sendiri. Tanya kepada para pelacur itu, siapa yang suka berprofesi sebagai pelacur? Enggak ada. Enggak ada orang cita-cita jadi pelacur. Cita-cita jadi pencuri. Enggak ada. Orang yang kecanduan narkoba, kecanduan khamr, benci pada dirinya. Dia berharap kalau tidak pernah mengenal benda ini. Jadi fitrahnya membenci perbuatan tersebut. Tapi terkalahkan oleh hawa nafsunya. Kemudian di antara contoh fitrah yang ada pada manusia adalah kasih sayang. Belas kasih. Semua manusia pasti mengasihi. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu tanpa diajari pun belas kasih ini akan ada pada mereka. Bahkan tidak hanya pada manusia, binatang pun mereka menyayangi anak-anak mereka. Bahkan dengan kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka, berani mengorbankan jiwa raga mereka. Akan membela anak mereka tanpa peduli resiko. Perhatikan ayam betina kalau punya anak, itu pasti paling galak. Bawaannya suudzon kepada orang yang lewat. Orang lewat di dekatnya pasti akan dilabrak. Karena apa? Khawatir mengganggu anaknya. Padahal orang nggak ngapain-ngapain, lewat saja langsung dilabrak. Induk ayam ini tidak peduli lagi akibat dari perbuatan dia. Tidak peduli orang yang ada di hadapannya ini jauh lebih kuat, dia hanya seekor ayam. Meskipun di depannya orang sebesar Mike Tyson tetap dilabrak. Padahal kalau mau manusia ini akan ambil pisau di rumah, sembelih ayam tersebut, selesai. Ayam nggak peduli, itulah fitrah ayam. Maka kalau ada orang tua yang membuang anaknya, jelas ini fitrahnya sudah rusak. Kemudian yang terakhir, di antara contoh fitrah manusia yang bisa kita saksikan adalah keindahan. Semua manusia mencintai keindahan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 dan ini bukan pembatasan. Di antara fitrah adalah al-khitan, sunat, walistihdad, memotong bulu kemaluan, wa qassus syarib, memotong kumis, wa taklimul adfar, memotong kuku, wa natful ibid, dan mencabut bulu ketiak. Tanpa adanya perintah untuk melakukan hal-hal tersebut, manusia menyukainya, manusia mencintainya. Pasti risih kalau orang bulu ketiaknya panjangnya 1 meter. Pasti tidak suka. Suka yang bersih. Begitu juga kuku. Secara fitrah, manusia akan memotong kukunya sendiri. Tidak suka kalau kukunya panjang. Maka yang menyukai hal-hal yang kotor, yang buruk, bisa dipastikan fitrahnya telah rusak. Mandi itu adalah fitrah. Maka kalau ada sekelompok manusia
yang enggan mandi, maka fitrahnya telah rusak. Anak-anak pang, ya, badannya tidak pernah tersentuh air, bahkan sampai 1 bulan. Ya. Rambutnya dicat, ya, baunya minta ampun. Kalau ada yang menyukai seperti ini, pasti fitrahnya telah rusak. Ada yang menyukai film horor, itu fitrahnya sudah rusak. Fitrah yang selamat adalah menyukai keindahan. Kalau ada yang suka yang horor, maka fitrahnya rusak. Begitu juga LGBT, itu adalah kotor, menjijikkan. Kalau ada yang menyukai, maka fitrahnya telah rusak. Lalu bagaimana kiat-kiat menjaga fitrah, terutama pada anak-anak kita? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi kita sebagai orang tua telah dikaruniai anak itu bibitnya berkualitas, bahannya bagus. Maka tergantung kita aja lagi. Bahan yang bagus ini mau kita pelihara atau kita asal-asalan. Sudah dikasih bahan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian kita mungkin masih menyia-nyiakan bahan yang bagus ini. Dan yang paling bertanggung jawab atas terpeliharanya fitrah anak ini adalah orang tuanya, bukan orang lain. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi ketika anak itu rusak, kelak yang dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bukan sahabatnya, bukan gurunya, tapi yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bukan yang lain. Maka tanggung jawab terbesar adalah pada orang tua. Di antara kiat-kiat menjaga fitrah anak-anak kita adalah yang pertama, memberikan edukasi kepada anak dan membiasakan anak tetap pada fitrahnya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa tauhid itu adalah fitrah manusia. Maka kita jaga tauhid ini pada anak-anak kita, dan kita biasakan mereka hidup dengan tauhid. Misal, kebiasaan anak itu meminta, dan yang paling banyak diminta oleh anak itu adalah orang tua, bukan tetangga. Maka ini adalah momen untuk mengarahkan anak kita pada tauhid.
Ayah, adik mau sepatu baru, mau baju baru. Oh iya, Dek, rezeki itu dari Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Adik banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan baju pada adik. Nanti kalau Allah sudah lapangkan rezeki kita, bisa membelikan baju, sepatu, sepeda untuk anak kita, tanamkan tauhid. Alhamdulillah Allah memberikan kelapangan rezeki pada ayah. Jadi terus dikaitkan dengan Allah sehingga ayah bisa membelikan baju baru. Ini akan terus terekam pada anak meskipun masih balita, bahwa meminta itu kepada Allah dan yang maha kuasa, maha pemberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan mudah tergoda, tertarik meminta kepada yang lain, berbuat syirik, meminta kepada kuburan, meminta kepada berhala, dan seterusnya. Kemudian menjaga fitrah anak tersebut sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka tatkala meninggalkan salat tatkala mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka tatkala usia 10 tahun. Anak laki-laki jangan dijadikan satu ranjang dengan anak perempuan. Ini untuk menjaga fitrah. Kelelakiannya dijaga, kewanitaannya dijaga. Jangan sampai anak perempuan jadi tomboy karena dicampur dengan anak laki-laki. Sebaliknya juga jangan sampai anak laki-lakinya melambai karena terus bercampur dengan anak-anak perempuan. Dipisah. Jadi ini dalam rangka menjaga fitrah anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Kemudian yang kedua, mengembalikan kepada fitrah di saat anak melakukan kesalahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengerjakan zina. Jadi seorang pemuda mungkin karena syahwatnya menggelora, seolah-olah dia tidak tahan lagi untuk menahan gelora syahwatnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, maka dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diizinkan berbuat zina. Padahal ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan. Dia datang kepada Nabi agar diizinkan berbuat zina. Manusia yang ada di situ menghardik pemuda ini. Nabi SAW mencegah orang-orang menghardik pemuda ini. Oleh Nabi SAW disuruh mendekat. Kemari, mendekatlah. Diajak bicara baik-baik.
Nabi SAW memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Atuhibbuhu li ummik? Apakah engkau suka zina itu terjadi pada ibumu? Ibumu dizinai oleh orang? Pemuda ini mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan begitupun manusia, mereka tidak suka ibu mereka dizinai. Afatuhibbuhu li bintik? Apakah engkau suka kelak anak perempuanmu dizinai? Dia mengatakan tidak. Nabi mengatakan begitu pula manusia, mereka tidak suka anak perempuan mereka dizinai. Afatuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau suka zina itu terjadi pada bibimu? Pemuda ini mengatakan tidak. Begitu juga manusia, mereka tidak suka bibi mereka dizinai. Kemudian barulah laki-laki ini, pemuda ini menyadari. Dikembalikan kepada fitrahnya bahwa apabila dia diperlakukan seperti itu, apabila ada di antara mahramnya, ibunya, anak perempuannya, bibinya diperlakukan seperti itu, dia tidak suka. Maka jangan melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Kemudian Nabi SAW mendoakan pemuda ini, Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dia, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Dan ini pelajaran berharga dari Nabi SAW, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bukan dengan kekerasan. Ketika orang hendak berbuat kasar, keras kepada pemuda ini, dicegah oleh Nabi SAW. Dan itulah kebanyakan kita itu kurang sabar dalam mendidik. Sehingga anak-anak itu tidak meninggalkan perbuatan buruknya, justru tambah menjadi-jadi. Karena apa? Kekurang sabaran kita dalam mendidik. Ketika orang-orang marah kepada pemuda ini, Nabi SAW mencegah. Dan ternyata pemuda ini mau mendengar ketika diajak bicara baik-baik. Kemari, mendekat. Dan modal utama untuk merubah orang, baik itu anak kecil atau orang dewasa, adalah kedekatan. Maka Nabi SAW menyuruh pemuda ini untuk mendekat. Kemudian diajak bicara baik-baik dan akhirnya berubah. Pikirannya terbuka bahwa orang lain itu tidak suka hal tersebut terjadi pada anak-anak mereka, pada istri-istri mereka, pada ibu-ibu mereka. Demikian sebagaimana dia tidak suka perbuatan tersebut terjadi pada anaknya, pada ibunya, pada bibinya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, dan ini tadi sudah dibahas oleh Ustadz Muhammad Hafidh pada kajian ba'da subuh, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi barometer kita berbuat kepada orang lain itu adalah diri kita sendiri. Kita lihat diri kita. Apa sih yang kita sukai dari orang lain untuk berbuat kepada kita? Oh, kita suka orang lain
menghormati kita, maka kita harus menghormati orang lain. Kita suka orang jujur kepada kita, maka kita jujur pada orang lain. Kita suka orang berlemah lembut pada kita, maka kita juga berlemah lembut pada orang lain. Kita suka orang tersenyum pada kita kalau berpapasan, kalau berjumpa, maka kita juga senyum kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Begitu juga sebaliknya, apa sih yang tidak kita sukai orang berbuat pada diri kita? Kita tidak suka dibohongi, maka kita juga jangan bohong kepada orang lain. Kita tidak suka ditipu, maka kita jangan menipu orang lain. Kita tidak suka orang cemberut pada kita, kita jangan cemberut. Ini berlaku pada siapapun. Pada orang tua kita, pada anak kita, pada pasangan kita, pada tetangga kita. Tidak suka pasangan marah, kita jangan marah. Suka pasangan kita selalu tersenyum, kita juga harus banyak tersenyum, dan begitu seterusnya. Jadi yang seperti ini kita bisa terapkan pada pendidikan anak kita. Ketika misalnya anak kita suka merebut punya kawannya, mainan kawan direbut, jajan temannya direbut, maka kita ajak bicara anak kita. Adik, kalau jajannya direbut sama kawan, suka enggak? Kalau mainannya direbut sama temennya, suka enggak? Pasti dia akan menjawab tidak suka. Begitu juga teman juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Kalau adik mau, bilang sama ayah, bilang sama mama. Nanti insya Allah kalau ayah mau, kalau ayah mampu, mama belikan. Jangan main langsung rebut. Minimal meminta dengan baik-baik, minta izin. Jangan langsung rebut. Jadi ini bisa kita terapkan ketika anak kita melakukan kesalahan. Kita sentuh fitrahnya. Kita sentuh fitrahnya. Misal anak suka menyakiti temannya, suka mukul, ya, suka nyubit. Ya. Adik, suka nggak dipukul? Enak nggak dipukul? Ya. Enak nggak dicubit? Ya. Sambil kita praktekkan mencubit pada anak tersebut, ya. Enak nggak? Kalau bilang enak, kerasin lagi. Enak nggak? Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memilih tempat belajar yang tepat. Memilih sekolahan yang tepat. Karena di antara yang mempengaruhi karakter anak kita adalah tempat belajarnya, gurunya. Diriwayatkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz itu tidak mau membaca, menghatamkan buku Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan Ibnu Hazm kalau membantah orang yang menyelisihinya di dalam kitab itu kasar. Jadi metode seperti itu khawatir Syekh Abdul Aziz terpengaruh dengan metode seperti itu. Tentunya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengetahui ya dari beberapa halaman, kemudian mendapati cara bagaimana membantah orang yang menyelisihi pendapat beliau dengan cara yang kasar, sehingga Syekh bin Baz tidak mau membaca buku tersebut. Kitab-kitab yang lain beliau lahap, ya, kitab-kitab besar. Padahal kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm
itu berbobot meskipun ada beberapa kesalahan di dalamnya. Namun para ulama mengakui akan bobot kitab tersebut. Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak mau membaca. Karena apa? Metode Ibnu Hazm dalam membantah orang yang menyelisihi. Caranya kasar. Sehingga khawatir itu akan mempengaruhi dirinya. Maka terbukti Syekh Abdul Aziz bin Baz itu terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Orang-orang pun memuliakannya meskipun tokoh-tokoh yang menyelisihi beliau. Dan beliau menasihati mereka. Tidak ada yang berbuat kasar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz baik di hadapannya maupun di belakangnya. Kalaupun mereka tidak sesuai, kemudian sampai membantah berargumen pada kesalahan mereka dengan akhlak yang mulia pula. Padahal banyak sekali bantahan-bantahan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada orang-orang yang menyelisihi akidah, menyelisihi sunnah. Tapi orang-orang yang menyelisihi Syekh Abdul Aziz tetap beradab. Ini pentingnya guru. Maka kita harus selektif memilihkan guru pada anak-anak kita. Kalau kita menyerahkan anak kita berguru pada guru yang kasar, maka anak kita juga akan menjadi orang yang kasar meskipun alim. Begitu juga sebaliknya, kalau kita arahkan berguru pada guru yang lemah lembut, maka juga akan lemah lembut. Kita arahkan anak kita pada guru yang sukanya canda. Kalau ngajar dari awal sampai akhir humor terus, maka jadinya juga akan seperti itu. Jadi harus pandai-pandai memilih tempat belajar anak kita, karena itu akan mempengaruhi, membentuk karakter anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah selektif dalam memilih teman. Ya, jangan dibiarkan anak-anak kita sembarangan berkawan, sembarangan berteman. Karena tatkala anak kita itu rusak oleh temannya, kelak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah kita, bukan temannya. Karena yang berkewajiban menjaga dia dari berteman dengan anak-anak yang buruk adalah kita yang bertanggung jawab. Kita harus menjaga, jangan dibiarkan. Termasuk juga permainannya harus kita perhatikan. Karena ada sebagian permainan yang bisa merusak akhlak. Maka tidak sembarang permainan boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Temannya dan teman bermainnya harus kita perhatikan. Jangan sampai fitrahnya rusak karena salah berteman dan salah main. Kemudian yang terakhir adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Dan banyak sekali doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah doa yang tadi kita sebutkan ketika ada pemuda yang meminta izin kepada Nabi untuk berbuat zina. Setelah Nabi sadarkan, Nabi doakan pemuda tersebut. Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Maka ini juga penting kita doakan anak-anak kita seperti itu. Kemudian doa-doa di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya adalah
doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Kita ketahui bahwa salat itu penjaga fitrah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar menjadikan kita orang yang menegakkan salat dan juga anak-anak keturunan kita. Kemudian doa yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku rasa syukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan karuniakanlah kepadaku untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah anak keturunanku. Syukur, sebagaimana kemarin kita sampaikan, Ibnul Qayyim menyebutkan para salaf menamakan syukur itu adalah al-hafid dan al-jalib. Syukur itu al-hafid, menjaga nikmat yang telah ada. Al-jalib, yang mendatangkan nikmat yang belum ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita anak, ini adalah rezeki, kita syukuri. Bagaimanapun keadaan anak kita, kita syukuri. Setiap anak memiliki potensi kebaikan. Potensi kebaikan yang ada pada anak ini akan senantiasa terjaga kalau kita syukuri. Dan potensi itu bisa hilang kalau kita kufuri. Sebagian orang tua tidak mensyukuri potensi baik yang ada pada anaknya, meskipun sedikit. Dengan membanding-bandingkan. Kamu kok gak kayak kakak-kakak kamu? Kamu gak kayak adik-adik kamu? Kamu gak kayak teman-teman kamu? Padahal ada potensi baik pada anak ini hilang karena orang tua tidak mensyukurinya. Kemudian syukur itu al-jalib, mendatangkan kenikmatan yang lain. Ketika kita syukuri nikmat Allah berupa anak dan potensi yang baik pada anak ini, maka potensi tersebut akan berkembang dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan, kebaikan pada anak kita yang kita syukuri. Kemudian kita meminta kepada Allah untuk memperbaiki mereka. Selalu Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak mereka dan fitrah mereka. Kemudian doa yang lainnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan sebagai penyujuk pandangan kami. Dan tidak ada pemandangan yang lebih indah melebihi kebaikan anak-anak kita. Fitrahnya terjaga, akhlaknya baik. Anak-anak yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Maka doa-doa seperti ini harus sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun upaya kita menjaga fitrah anak-anak kita itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga anak-anak keturunan kita berakhlak baik, berakhlak mulia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup istiqamah dan mati di atas sunnah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.